kembali kita itu bekerja agar termotivasi, salah satunya adalah tujuan. Kita harus memiliki tujuan, harus tersusun dengan rapi agar apa yang kita ingin capai itu benar-benar dapat kita lakukan dengan baik. Nah, untuk itu kita perlu punya motivasi, ya. Jadi motivasi dapat mendorong kita sebagai karyawan atau staf untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan kita. Motivasi juga dapat membuat kinerja kita sebagai staf menjadi lebih cepat dan maksimal. Lalu di sini motivasi dapat membuat karyawan atau staf yang selalu memberikan hasil kerjanya itu terbaik, dan motivasi dapat membantu atau pengembangan diri masing-masing kita semua sebagai karyawan atau staf. Jadi seperti itu. Nah, pemberian motivasi dengan hasil yang tepat atau apa namanya dapat menimbulkan kalau kita rancang nih atau suatu tujuan, suatu target yang tadi disampaikan oleh Mbak Farah dan Mas Septian adalah uang tujuannya. Nah, itu kalau kita rancang dengan tepat, itu secara hasil insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat kita tumbuh, gairah keikhlasan dalam bekerja, atau apa namanya meningkatkan kegairahan, kemauan atau bekerja, dan kita merasa ikhlas lah mengerjakan itu karena kita emang benar-benar membutuhkan itu gitu. Ya, lalu terkadang ada juga seseorang yang mempunyai motivasi yang cukup rendah. Nah, mereka di sini terlihat dari pekerjaannya sendiri nantinya. Bekerja seenaknya, tidak berusaha dengan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini saya sharing. Jadi hal-hal seperti ini yang mempunyai motivasi yang cukup rendah, itu saya alami sendiri di 10 atau 5 tahun lalu lah. Jadi saya dulu bekerja, ya bekerja aja, nggak ada motivasi, cuman apa namanya, datang pas, pulang pas. Jadi ya gitu aja mengikuti schedule, tetapi tidak memiliki motivasi untuk apa yang dicapai gitu. Alhamdulillahnya 1 tahun belakangan ini saya mendapatkan rumah yang tepat ibaratnya, yaitu adalah di UKAR gitu, yang mana dari yang support, dari rekan-rekan yang apa namanya benar-benar support satu sama lain. Lalu setiap pagi saya mendengarkan afirmasi dari sales. Nah itu benar-benar membuat diri saya berkaca. Dalam arti di sini, wah ternyata emang kita tuh kerja tuh harus punya tujuan, dan itu adalah tujuan saya adalah apa namanya membangun ya khususnya untuk yang saya pegang saat ini dari agar saya dapat termotivasi gitu. Nah, lalu ada pertanyaan misalkan begini, hubungan motivasi dengan kinerja itu apa sih? Kan begitu ya. Jadi kok kerja harus ada motivasi? Nah, di sini adalah dua hal yang sangat berkaitan ya sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki motivasi, insya Allah kinerja atau performance dalam kesediaan kita memotivasi sebagai pegawai itu akan menimbulkan usaha dan kemampuan yang maksimal gitu. Nah, lalu sedangkan motivasi ini sendiri adalah aspek pendorongnya yang sangat penting untuk menggerakkan kreativitas, kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, serta selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi seperti itu. Karena memang motivasi kerja ini kalau kita melihat satu sama lain itu berbeda-beda, ya, juga berubah-ubah, ya. Jadi terkadang ada seseorang yang bekerja dengan karena menginginkan penghasilan tambahan, promosi jabatan. Hal-hal tersebut ya wajar-wajar aja, lumrah lah di kalangan kita karena itu tadi saya sampaikan manusiawi. Motivasi kerja pun sering naik turun. Terkadang tidak selamanya kegairahan atau bekerja berada pada titik maksimal. Performa kita kadang naik turun. Nah, kadang-kala juga seorang pekerja seperti kita ini mengalami penurunan gairah bekerja yang sangat karena apa? Ya karena kejenuhan, biasa apa namanya tidak ada inovasi, tidak ada terobosan. Kok ini aja sih, gue di posisi ini aja udah bertahun-tahun bekerja. Nah, itu adalah salah satu
momen motivasi kita sedang goyang. Nah, di sini adalah memang ada beberapa penyebabnya ya. Penyebab motivasi itu kita dalam bekerja itu apa namanya mulai goyang, mulai jenuh. Ya itu adalah mungkin pertama kalau menurut saya tidak puas dengan penghasilan. Nah ini salah satu faktor yang banyak orang alami lah, tidak puas dengan penghasilan. Lalu lingkungan kerja yang tidak nyaman. Lalu nah lingkungan kerja tidak nyaman ini bisa didasari dari misalkan tetangga di lingkungan kantor kita atau rekan kerja yang tidak nyetel dengan kita. Lalu yang ketiga adalah mungkin perlakuan perlakuan yang tidak adil, mungkin itu bisa dari atasan atau dari rekan kerja. Lalu juga yang keempat di sini beban kerja yang berlebihan. Jadi terkadang kita suka mikir ya wajar aja sih, ah gila nih banyak amat kerjaan gue, misalkan begitu. Nah itu sangat mempengaruhi motivasi kerja kita, jadi goyang tuh motivasi kita. Dan lalu ada yang kelima, kurangnya keterampilan. Ya, kurangnya keterampilan di sini sangat penting untuk menjadi motivasi kita kurang tumbuh. Yang keenam, tidak punya tujuan dan rutinitas yang itu-itu aja. Jadi kalau memang tadi kita kaitkan dengan yang pertama, tujuan itu sangat penting untuk membangun motivasi ini sendiri kita dalam bekerja khususnya. Tujuannya itu apa sih? Ya itu tadi, kita harus menyusun misalkan setiap bulannya nih, ini udah menjelang ibaratnya akhir tahun. Nah, kita di 2022 ini ingin ngapain? Apakah kita masih tetap stay di kita? Lalu kalau kita ingin tetap stay dan jangka panjang di perusahaan kita, kita ingin ngapain nih? Nah, itu harus tersusun dengan rapi itu. Dan ini sebenarnya enaknya itu discuss ya dengan atasan atau bawahan gitu. Nah, saya lebih salut dan lebih respect kepada rekan kerja atau bawahan saya yang misalkan, Pak, saya 2022 ingin ini nih Pak, gimana nih Pak caranya Pak? Saya hormat dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Dia benar-benar punya tujuan dan ingin mengembangkan baik untuk diri dia dan perusahaan gitu. Kita lihat tuh tujuannya, goals-nya dia. Nah itu sangat baik sekali gitu. Jadi itu benar-benar yang sesungguhnya. Jadi harus ada tujuan, harus ada keterampilan, harus aware lah atau legowo terhadap diri sendiri. Jadi seperti itu. Nah, tadi itu adalah penyebab menurunnya motivasi dalam kerja. Nah, lalu juga ada cara membangkitkan motivasi kerja. Nah, caranya itu ya kita harus self reward, memberikan hadiah untuk diri sendiri atau ibaratnya kalau di sebuah manajemen perusahaan itu kita harus memberikan reward kepada staf-staf yang benar-benar punya prestasi, ya, membuat tujuan itu adalah salah satu membangkitkan motivasi kerja. Melihat atau mendengar cerita orang yang sudah berhasil. Jadi kita jangan salah nih, ibaratnya menggandeng teman atau sahabat, rekan kerja atau bekas mantan tempat kerja kita. Nah itu biasanya banyak omongan-omongan yang ya udah lo nggak usah ini, nggak usah itu segala macam. Nah itu sehingga menjadikan motivasi kita turun dan kita menjadikan terdoktrin lah dengan cerita-cerita dia. Jadi cerita-cerita di sini kita harus sharing, kita harus filter, dan kita harus tepat mencari seseorang tersebut. Nah, lalu membangkitkan motivasi juga bisa dengan membaca buku, mengikuti seminar, dan salah satunya ya seperti setiap Selasa Jumat ini. Jadi kita mengikuti Supergen ini adalah membangkitkan motivasi kerja, membangkitkan menumbuhkan motivasi agar kita mencapai goals bersama. Ya mengikuti training-training seperti ini. Lakukan outbound, outing dengan perusahaan itu salah satu membangkitkan motivasi kerja. Mungkin itu Mbak Farah. Mungkin ada tambahan dari Pak Kori, silakan. Iya Pak Kori, gimana dari
pemaparan Pak Tito tadi udah lengkap banget ya. Pak Kori mungkin ada tambahan atau nanti aja di sesi tanya jawab. Iya, sebenarnya sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Tito. Cuma ada beberapa hal yang saya mungkin bisa sharing yang dulu juga sudah saya lakukan, dan saya yakin di holding company kita ini semuanya sudah diminta di awal. Kalau teman-teman ingat, bisa flashback lagi saat teman-teman dulu bergabung dengan kita semua di sini, itu pasti teman-teman akan diminta untuk menyusun yang namanya dream book. Ya, mungkin saya ingatkan lagi. Coba deh dibaca lagi dream book-nya. Dream mana yang sudah tercapai. Nah, itu kalau teman-teman luangkan waktu saat senggang, saat libur, terus dibuka lagi, nggak kerasa, oh iya ya sudah tercapai yang ini sudah tercapai, yang ini belum. Nah, kalau teman-teman bisa mengingat itu lagi, dikembalikan lagi ke awal. Jadi saat teman-teman dulu menyusun dream, impian teman-teman, itu akan bangkit lagi motivasinya. Oh iya ya, misalkan dulu dream book-nya di rumah misalkan, tapi sekarang belum tercapai. Wah iya, ini nggak bisa enggak nih, kurang 1 tahun lagi misalkan. Dulu kan disuruh nulis juga kapan mau tercapai. Nah kayak gitu. Itu juga benar-benar bisa membakar motivasi kita, karena kalau bisa kita akui, motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan pimpinan kita, bukan orang tua kita, bukan atau istri kita, tapi diri kita sendiri. Karena misalkan oleh pimpinan kita disuntik motivasi, paling paling seminggu kita masih termotivasi, setelah itu ya lupa lagi, terjebak dalam rutinitas, lupa lagi. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri motivasinya itu terbakar, itu luar biasa, itu akan awet seterusnya gitu loh. Makanya saat kita setting apa dream kita, apa impian kita, ini akan lebih lebih awet untuk kita bisa termotivasi gitu loh ya. Terus tadi juga ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan juga terkait motivasi ini. Jangan lupa juga untuk sedikit atau apa ya istilahnya, istirahat sejenak. Nah ini juga kadang terlupakan oleh kita saat kita sibuk untuk mengejar dream, mengejar impian, apapun itu, target dan segala macam. Kadang kita lupa untuk sejenak istirahat. Kalau kita lihat dari ilmunya anak panah, itu anak panah bisa melesat jauh ke depan. Itu syaratnya dia harus ditarik ke belakang. Nggak bisa kita hanya misalkan kalau misalkan anak panahnya hanya ditarik setengah senti terus bisa melesat jauh ke depan, itu agak susah juga gitu. Jadi kita mesti menarik sekuat mungkin ke belakang dan juga membidik target ke depannya, itu akan luar biasa sekali melesatnya jauh. Nah ini juga kadang sering terlupakan oleh kita. Jadi kita mesti coba deh break sebentar. Itu juga gunanya, misalkan kalau kita mau teliti lagi, dalam 1 tahun sebenarnya ada jatah cuti 12 hari misalkan. Nah itu sebenarnya bukan tanpa alasan keputusan itu atau aturan itu dibuat gitu loh. Karena untuk ini gitu loh. Semua manusia butuh break dulu, break. Kalau nggak percaya, semua perusahaan pasti ada deh dalam 1 hari pasti ada jam istirahat gitu loh. Nggak mungkin nggak ada jam istirahat karena kita bukan robot. Saat kita istirahat kita melemaskan otot-otot kita, otak kita. Nah itu kita bisa lebih efektif lagi. Ada datanya. Jadi kalau teman-teman lihat itu grafik misalkan konsentrasi misalkan dari pagi itu konsentrasinya tinggi misalkan. Terus sudah mulai mendekati jam 12 itu turun tuh konsentrasinya. Nah, setelah istirahat biasanya tinggi lagi, naik lagi gitu loh. Nah, ini juga kadang terlupakan oleh kita. Ya, terkait istirahat yang cukup. Dan yang tadi disampaikan juga sama Pak Tito, yang nggak kalah penting adalah reward atau hadiah untuk diri kita sendiri. Karena yang tadi saya sampaikan, motivator
terbesar kita adalah sebenarnya diri kita sendiri. Saat kita berhasil mencapai target, apa yang kita sudah targetkan, jangan lupa untuk menghadiahi sesuatu untuk diri kita sendiri. Nggak perlu yang mahal-mahal, misalkan kita suka es krim misalkan. Ya sudah, saat kita capai target atau apa, udah deh, ayo kita makan es krim. Me time. Me time itu butuh loh. Butuh banget untuk menjaga motivasi, untuk menjaga istilahnya apa ya? Psikologi kita tetap sehat gitu loh. Dan itu akan benar-benar membantu sekali untuk bisa efektif dalam bekerja. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Farah. Terima kasih. Oke, luar biasa banget Pak Kori tambahannya, membuka wawasan. Tapi nih dari pemaparan Pak Tito sama Pak Kori, ini dari sekian banyak peserta, ada 37 peserta tapi belum ada yang tanya. Ini apa udah pada termotivasi semua atau gimana? Boleh dong sharing. Yuk, udah dibuka sesi tanya jawabnya. Atau enggak, mungkin saya juga mau tanya ya, kalau tadi Mas Septian sama saya kan jawab motivasi bekerja apa karena uang. Nah itu sebenarnya salah nggak sih? Soalnya kan penghasilan itu relatif ya. Terus saya juga pernah lihat di sosmed gitu kayak ada ojol yang nganter makanan kayak terus ya pokoknya dia emang spesial nganter makanan terus kayak bahagia banget gitu, happy banget gitu. Kadang juga ada orang yang udah kerja gaji gede gitu di SCBD gitu kan, tapi masih suka ngeluh. Nah itu berarti kan bagus nggak sih kalau kita tuh termotivasi hanya karena pengen uang gitu, soalnya ya berarti kan tujuannya uang gitu. Gimana sebenarnya, bagus atau enggak? Iya, jadi nggak salah ya Mbak Farah ya. Jadi kalau kita punya tujuan uang itu bagus aja, nggak ada salahnya. Jadi memang intinya sih kalau kita sudah mendapatkan tujuan itu, nggak lupa kita harus bersyukur ya. Jadi uang itu atau tujuan itu sebagai rangsangan ya, karena masing-masing kita manusia khususnya itu memiliki tujuan atau motivasi tertentu ya, atau beda-beda. Contoh misalkan gue termotivasi bekerja untuk anak dan istri misalkan, gue termotivasi bekerja untuk membeli barang, gue termotivasi bekerja keras untuk bisa jalan-jalan, tahun depan ingin menikah dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu rangsangan ya. Jadi dengan motivasi yang baik, kita sebagai karyawan itu akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan atau pertumbuhan yang signifikan pada diri kita atau perusahaan itu berdampak gitu. Karena motivasi ini dilaksanakan bukan dari atasan atau bawahan saja, tetapi juga dari diri sendiri. Itu yang penting. Yang mana motivasi dapat diartikan atau disamakan oleh keadaan yang saat ini atau saat itu sedang kita alami. Jadi seperti itu sih Mbak Farah. Mungkin ada tambahan dari Pak Kori? Iya, sebenarnya bagus banget pertanyaannya dari Mbak Farah sama Mas Septian. Jadi ini hanya masalah perspektif sebenarnya. Kalau nggak percaya coba deh saya tanya. Ini atau enggak saya sharing dulu deh. Dulu waktu saya kecil masih SD, saya ingat bener. Saya sama ayah saya itu dibilang kayak gini. Ayo coba kalau kamu bisa ranking 1 sampai 3, tak beliin tas baru. Wah, itu seneng banget. Saat tercapai, seneng banget dibeliin tas baru. Wah, terus naik kelas lagi, kalau kamu bisa ranking 1 sampai 3, tak beliin sepeda wis, karena kamu kan pengen sepeda. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama dengan yang tadi pertanyaannya Mbak Farah sama Mas Septian. Kalau misalkan terkait uang, ini sebenarnya lebih ke arah perspektif. Kalau nggak percaya, coba deh tanya ke Raffi Ahmad. Kamu tak kasih uang 5 juta mau nggak? Nah, Pasti nggak akan ini. Aduh, karena dia sudah banyak uangnya. Nah, karena gitu. Jadi lebih ke arah perspektif dan juga lebih ke arah level. Kalau misalkan kita contoh misalkan yang sudah
sering misalkan kalau Mas Septian kan suka bola, misalkan tawarin aja ke Cristiano Ronaldo, mau nggak kamu tukeran aku, ini ada apa namanya title misalkan pemenang Liga Champion misalkan. Nggak butuh Cristiano Ronaldo karena sudah sering banget gitu loh, sudah bukan levelnya dia untuk kayak gitu levelnya sudah pasti akan naik lagi sama seperti itu. Jadi saat tidak ada yang salah, misalkan apapun impian Anda itu tidak ada yang salah karena memang ada hal yang mesti kita raih. Dan banyak hal, misalkan banyak literasi yang saya baca itu manusia itu sebenarnya butuh banget yang namanya hope atau harapan. Ini penting banget. Kalau manusia sudah nggak ada harapan, udah deh percuma. Yang perlu dijaga itu adalah harapan tadi. Apapun itu, apapun impiannya atau bahasa kita sehari-hari yang itu impian. Apapun, meskipun itu uang ataupun barang yang tadi sudah disampaikan Pak Tito juga, nggak ada masalah dan itu tidak ada yang salah. Capai saja. Dan kalau bisa saya kasih saran, justru tentukan nominalnya. Ini juga ada, misalkan saya dulu pernah dengar juga dari ini nyinggung juga agama ya, karena hari ini Jumat juga. Jadi kadang kita itu salah misalkan berdoa kepada Tuhan misalkan. Saya minta rezeki yang banyak, ya kayak gitu doanya kayak gitu. Nah, kalau rezeki yang banyak ini itu juga kan nggak ada angkanya, nggak ada nominalnya, nggak ada apa. Akhirnya sama seperti kita setting goal, misalkan gini, saya mau omset yang banyak, misalkan. Omset yang banyak ini piro, berapa gitu loh. Omset yang banyak ini berapa, harus ditentukan, misalkan di setting aja sekalian. Saya mau misalkan tahun depan punya tabungan 100 juta, nah itu kan jelas. Contohnya kayak gitu. Jadi ini jelas. Akhirnya alam bawah sadar kita akan cari itu. Jalannya akan ketemu sendiri. Kita ulang-ulang terus setelah sholat, kita berdoa, diulang lagi doanya seperti itu. Akhirnya benar-benar kabul. Dan itu juga ilmu pengulangan juga sebenarnya. Saat alam bawah sadar kita terulang terus, sama dengan afirmasi yang tadi itu sebenarnya adalah pengulangan. Saat kita mengulang-ulang terus, akhirnya alam bawah sadar kita menyepakati itu harus terjadi, gitu loh. Dan kalau memang goalnya adalah uang, ya sudah tentukan sekalian berapa, gitu loh. Anda mau berapa, gitu loh ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, Pak Farah atau Mas Septian. Sah-sah aja kalau memang goalnya itu. Itu sih dari saya. Iya Pak. Oke, jadi sah-sah aja. Cuman ngerinya sih kalau misalnya kita termotivasi karena uang gitu, nanti sewaktu-waktu kita diturunkan, nanti takutnya motivasi untuk kerjanya jadi menurun kalau tujuannya uang. Jadi ya berarti sah saja sih. Yang penting ditentukan ininya tentukan lebih spesifik maunya berapa. Oke, ini udah ada pertanyaan masuk akhirnya. Ada pertanyaan juga dari Bu Adita dulu. Yang lain ayo ditanya dong. Harusnya dari 38 nih ada 45 pertanyaan sih harusnya. Cuman pada kemana ini orang-orang ya. Oke, dari Bu Adita nih, hal-hal apa yang harus kita jauhi untuk mempertahankan suatu motivasi, utamanya bagi seorang leader dan sales. Ya, betul. Leader kalau nggak termotivasi, gimana bisa memotivasi ininya kan, bawahannya. Oke, gimana Pak Tito? Pertanyaan dari Bu Anita. Pak Tito mic-nya dinyalain dulu, Pak. Ya, memang untuk mempertahankan suatu motivasi kerja itu susah-susah mudah ya. Ini ada beberapa sih yang kita harus ingat ya, harus kita terus ulang-ulang. Contohnya misalkan bekerja itu adalah ibadah, itu pertama. Lalu nggak lupa kembali bersyukur ya. Lalu ingat arti ke orang-orang yang bergantung kepada kita
Nah, itu salah satu untuk mempertahankan motivasi kerja. Lalu ingat yang bisa kita berikan pada orang lain, memberi semangat pada orang lain, itu salah satu ibaratnya mempertahankan motivasi kerja. Contohnya mungkin saya pernah berpikir begini, ini di Yukat bisa berkembang nggak ya? Kalau misalkan ganti orang si A, si B, ini bisa ini nggak ya kalau misalkan itu. Nah, jadi mengingat itu atau menyangkutkan atau mengaitkan suatu hal dengan hal itu salah satu mempertahankan motivasi kerja. Kayaknya gue masih berguna nih di sini. Kayaknya gue masih punya andil nih di sini. Nah, itu salah satu misal untuk mempertahankan motivasi kerja. Itu sih menurut saya, Mbak Farah. Mungkin ada tambahan dari Pak Kori? Iya, mempertahankan motivasi itu sebenarnya lebih ke arah asupan apa yang setiap hari kita konsumsi. Contohnya gini, kayak misalkan kita bermain sosial media atau nonton TV atau membaca buku atau bahkan sampai memilih lingkungan di sekitar kita. Itu juga penting banget untuk mempertahankan motivasi. Kita nggak bisa terus berada di titik motivasi positif saat kita terus-terusan mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Ini kadang kita nggak sadarin. Kayak contoh yang paling agak susah adalah misalkan lingkungan sekitar, misalkan di rumah, misalkan yang kalau misalkan kita sepakatin di lingkungan kantor kita, berarti lingkungan di luar kantor ada kemungkinan negatif. Saat kita pulang ke rumah, nah kepada siapa kita bersosialisasi penting. Jadi saat kita ngobrol dengan siapa di rumah, jangan-jangan itu asupannya negatif. Ini yang kita mesti blok dari sini. Dalam arti bahkan ini orang-orang yang bisa dikatakan apa ya? Orang-orang yang di ring satu kita, entah itu istri atau suami, kadang juga hal-hal apa yang dirasa negatif kalau bisa segera istilahnya apa? Reframe, harus segera di reframe. Kita apa namanya? Benteng juga. Mestinya sih dengan kita terus mengkonsumsi hal-hal yang positif, kita akan terus berada di titik yang positif. Itu sih kalau dari saya. Ya memang ini bisa dikatakan nggak mudah. Oke, Pak Kori gampang ngomongnya, tapi prakteknya susah, Pak. Iya memang. Tapi kita bukan berarti itu tidak bisa. Ini bisa dilatih kok. Yang namanya manusia juga kadang pernah dibahas juga, mengeluh itu wajar nggak sih? Ya wajar, karena itu manusiawi. Tapi yang tidak wajar adalah terus-terusan mengeluh. Dan akhirnya makanya dulu juga sempat disinggung oleh Pak Beni, kalau bisa sih sales itu istirahatnya, jangan sama sales. Karena nanti ngerumpinya, kamu udah capai target belum? Waduh belum, iya, sepi ya, susah ya, dan segala macam. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau bisa sih ya mungkin sales sama admin, sales sama siapa kayak gitu. Jadi kalau bisa kita topik pembicaraannya juga mesti dijaga juga gitu loh. Ya itu sih mungkin dari saya, Mbak Farah. Iya, Pak Kori. Pokoknya intinya jauhin hal-hal yang apa ya, yang toksik bahasa zaman sekarang ya. Jangan ada di Iya, toxic hubungan yang ya toxic, istilahnya ya. toxic relationship. Iya. Ya, apalagi toxic relationship. Itu Bu Anita, gimana Bu Anita menjawab nggak nih pertanyaannya? Pokoknya intinya motivasi itu dari dalam diri sih. Gimana Bu? Aduh, mohon maaf Bu Anita, suaranya nggak kedengeran ya. Nggak keluar, Bu. Halo. Iya, udah masuk Bu Anita. Oke. Jawaban dari Pak Tito tadi sama Pak Kori. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Oke, Anita atas terima kasih Bu pertanyaannya. Anita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Andi. Bagaimana cara memberikan motivasi bagi mereka yang hidupnya lempeng-lempeng baik? Nih, apa nih, orang apa yang listrik lempeng-lempeng baik ini? Hidupnya lempeng-lempeng aja gimana ya Pak maksudnya ya?
Iya, Mbak Mungkin Farah. maksudnya yang Ah, biasa-biasa aja gitu ya. ah, Nggak ada target, nggak ada tujuan hidup gitu. Senangnya rebahan ah. aja gitu kan. Gimana Nah, tuh Pak Tito? ini Mbak Farah pernah saya alami sendiri ya. Jadi saya dulu memang Hmm. apa namanya, ya lempeng-lempeng aja gitu, maksudnya lurus-lurus aja, nggak ada tujuan. Maksudnya apa namanya, ke sini ikut, ke sana ikut. Jadi apa namanya ya, nggak punya pendirian lah ibaratnya. Nah, lalu mungkin kalau dari pengalaman saya gini Pak Andi, cara memotivasi orang-orang seperti ini, saya lagi tuh kena banget sama teman ibaratnya yang bener-bener mau menyampaikan atau sharing, mau memotivasi dengan pengalamannya dia juga. Jadi ibaratnya kita duduk bareng atau enjoy ngopi, ngerokok segala macam dengan atau makan dengan teman ini, lalu mereka memberikan suatu kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang itu membuat kita bangun gitu, membuat kita sadar bahwa lo mau sampai kapan begini gitu, mau, harus sampai kapan ibaratnya keluar uang seperti ini, bekerja cuman buat ini itu segala macam, sehingga memang kembali lagi sih yang harus itu tujuan Mbak Farah, Pak Andi. Jadi kalau kita sudah mempunyai tujuan, tanya, sharing segala macam kepada orang tersebut, nah di situ baru kita bisa masukkan apa namanya, motivasi-motivasi atau ajakan-ajakan ke hal-hal yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita juga nggak bisa menyalahkan orang tersebut dan menjauhi orang tersebut. Jadi kita harus benar-benar merangkul, kita harus benar-benar apa namanya, apa ya, mengayomi lah ya ibaratnya untuk orang tersebut. Jadi benar-benar kita harus menjadi pendengar yang baik dulu untuk orang tersebut, baru kita bisa masuk. Ternyata dia begini ada permasalahannya ini, ternyata dia begini ada seperti ini. Nah, jadi baru kita bisa mengasih solusi. Nah, dari solusi-solusi itu bisa menumbuhkan dan membangun si orang yang lempeng-lempeng ini tadi gitu. Nah, memang orang lempeng-lempeng seperti ini tadi, Pak Andi, itu sangat berbeda-beda cara mengatasinya, cara apa namanya, untuk memberikannya atau teknik konsulnya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ya pertama karakter orang tersebut. Jadi seperti itu, Mbak Farah. Oke Pak Tito. Jadi itu apa? Pertama sih harus jadi pendengar yang baik ya. Terus kalau mau apa menyelesaikan kan beda-beda. Jadi mesti dicari Iya. akar masalahnya. Sebenarnya kasihan sih kalau melihat orang yang hidupnya apa biasa-biasa aja, itu kayak apa orang yang paling miris kalau menurut saya. Jadi apa mestinya sering-sering mengeksplor atau menekuni sesuatu, mencari hal yang baru, mungkin lebih nyala hidupnya. Mungkin Pak Kori ada tambahan Pak dari case-nya ini Pak, apa dari pertanyaan Pak Andi Kodisiop? Iya, sebenarnya sudah terjawab dengan penjelasan Pak Tito tadi. Jadi ini lebih ke arah orang-orang tipikal pragmatis ya, pragmatis yang suka hidup damai, wes woles aja lah, wes hidup berjalan apa adanya. Cuma butuh pendampingan sih, butuh pembuktian sebenarnya. Orang-orang pragmatis kayak gini yang hidupnya lempeng aja dan tidak punya tujuan hidup yang jelas, ini ke arah butuh pendampingan. Jadi dia butuh dibuktikan. Coba deh, misalkan dikasih satu tantangan kecil, terus dia lakukan berhasil, tuh hasil, coba deh kita upgrade lagi ya, coba deh kayak gini. Jadi butuh pendampingan, butuh coaching juga. Dia butuh dibuktikan. Jadi kita setting goal itu bisa kok dicapai gitu loh. Dan nanti juga butuh diyakinkan ulang saat orang-orang yang dicintai itu butuh mencapai impian juga gitu loh. Misalkan dia punya anak, kalau misalkan tidak punya tujuan yang jelas, anakmu itu butuh sekolah juga loh, butuh pendidikan juga loh, mesti butuh ini dan segala macam, biaya dan segala macam. Mestinya sih hal yang harus dicapai gitu loh. Nah nanti saat ada misalkan challenge kayak gitu dan tercapai, itu dia akan mulai termotivasi sedikit demi sedikit. Itu sih tambahannya dari saya, Mbak Farah. Oke Pak Kori, ini tambahannya apa? Kalau menurut saya itu udah menjawab sekali sih. Gimana Pak Andi dari pemaparannya Pak Kori, apakah sudah jelas? Jadi Iya, mesti lihat
ini juga apa Oke, siap. mesti Jadi lebih ke arah kita kasih challenge ya. Kasih challenge, terus kalau dia achieve, baru nanti kita kasih challenge-challenge lagi gitu ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Iya, betul. Atau Upgrade mungkin lagi challenge-nya. lebih ke arah gini ya Pak ya, apa kamu hidup nggak seorang Betul, diri gitu iya. loh. Jadi kalau punya keluarga itu kamu juga harus memikirkan apa sih yang dimau oleh pasangan Betul kita, apa banget. sih tujuannya pasangan kita. Tadi juga dijelaskan juga ketika kita anak itu, anakmu butuh sekolah loh. Kalau kamu hidupmu kayak gini-gini terus, ya gimana nanti masa depan anakmu gitu kan? Betul, betul Ya, Pak ya? sekali. Oke, siap. Dikoneksikan, iya. Oke, terima kasih Bu Farah, Pak Tito, sama Pak Kori. Clear. terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Fatfi Kodeshop. Apa yang kita cari dulu nih Pak, kalau kita tidak ada motivasi sama sekali, kerja ya kerja, usaha ya usaha, duit atau gaji bebas yang penting cukup buat makan. Akhirnya sama seperti pertanyaan Pak Andi, aja daripada nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak ada target, nggak ada goal dan impian. Trimo ing pandum. Apa yang kita cari? Oke, gimana Pak Tito, bisa dijawab nggak? Jadi Pak Fatfi ini Bisa, Mbak kebingungan. Farah. Ya, silakan. Apa yang kita cari ya? Jadi sebenarnya kita harus mencari ini dulu, Mas Fatfi ya, apa namanya? Kalau menurut saya ya, kalau masuk di sisi religius, kita harus ibaratnya bersyukur atau ibaratnya harus evaluasi lah ya. Jadi selama ini kita coba berdiam diri, refreshing seperti tadi Pak Kori sampaikan, me time. Nah, kita coba merenungkan itu ya. Kok selama ini gue begini-gini aja sih? Kok selama ini gue jalan di tempat, nggak ada target dan segala macamnya. Nah, yang harus sebenarnya adalah ya kembali kepada jalan yang lurus gitu. Jadi kita harus dari sisi itunya dulu, karena kalau udah hati enak, bersih, itu secara otomatis bawaan kita untuk berbuat baik, bekerja semangat segala macam. Nah, itu walaupun kita belum punya tujuan, itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu karena saya alami sendiri Mas Fatfi. Jadi dulu ya ada gaji ya habis buat ini segala macam. Ya ini jadi nggak ada tabungan dan segala macam. Nah itu akhirnya membuat saya berpikir dan merenung ya. Merenung ini terkadang kita manusia itu memiliki waktu sendiri atau waktu-waktu khusus untuk merenungi hidup ya. Misalkan kalau di kita agama Islam atau Muslim sholat tahajud misalkan, nah, itu sangat bagus momen-momen itu Mas Fatfi. Jadi itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Nah, insya Allah kita sudah mendapatkan sisi itunya, yang tadi pertanyaan cari ke situnya dulu. Insya Allah itu akan terjawab dengan sendirinya. Dan baru kita tujuan yang pasti dan pas. Itu Mas Fatfi. Itu Mas Fatfi, jawaban dari Pak Tito. Jadi kalau apa kalian ya gajian kerja gitu, terus udah uangnya dipakai buat makannya udah cukup tapi kayak nggak bahagia gitu. Mungkin lebih spiritual, ditingkatkan spiritualnya. Gimana Pak Fatfi sendiri ini nggak menjawab nggak kayak gitu, benar nggak pemahamannya? Kalau memang kurang jelas bisa di bawah ini. Iya, kurang lebih jelas, tapi kan ada jawaban lain dari Pak Kori dulu yang membangkitkan motivasi saya sih. Iya, silakan Pak Kori. Sebenarnya sudah sebagian saya jawab di pertanyaan Pak Andi tadi, karena kan hampir sama ya pertanyaannya. Jadi mesti ditemukan dulu alasannya. Kenapa Mas Fatfi harus berangkat pagi, pulang sore? Itu buat apa? Kalau nggak ada alasan yang jelas, ngapain di rumah aja tidur lah. Tidur aja di rumah, ngapain nggak usah berangkat pagi, pulang sore, besoknya gitu lagi. Harus ditemukan alasan yang jelas. Kalau memang itu tadi butuh pendampingan, butuh coaching, butuh pendampingan, harus ditemukan dulu why-nya. Why reason-nya itu harus jelas. Misalkan kalau
misalkan teman-teman yang sudah menikah ya untuk menafkahi anak istri misalnya. Tapi kalau belum menikah gimana Pak? Ya gimana? Misalkan harus orang tua, misalkan entah itu apa namanya membelikan rumah orang tua atau apa, ibu atau bapak gitu. Itu mesti ditemukan dulu why-nya. Dan harus benar-benar dikoneksikan seperti yang tadi pertanyaan Pak Andi itu dikoneksikan dengan apa yang kita cintai, misalkan itu tadi keluarga atau apa namanya apapun itu banyak hal nggak harus ini misalkan harus ada orang yang kayak gini sengaja kadang misalkan gini ya aku kerja gini kalau bahasa Indonesianya saya kerja ya buat bayar cicilan kadang kayak gitu sengaja apa namanya mengambil kredit untuk itu tadi memotivasi diri ya sebenarnya itu tidak sehat tapi apa namanya tidak salah juga karena apa namanya tujuan dia hanya untuk memotivasi dirinya sendiri sebenarnya nggak ada masalah cuma itu tadi kalau saya bilang mesti harus ditemukan dulu Mas Sofi alasan sebenarnya apa kalau belum ketemu juga dibuat alasannya apa harus ada sama kayak gini analoginya kayak gini misalkan Mas Sofi pagi-pagi nih bangun tidur terus ambil kunci motor terus nyalain motor manasin motor nih deket kayak gitu terus ada teman sampean lewat Mas Sofi pagi-pagi mau kemana nih nggak tahu jalan aja lah loh siapa sih masa kayak gitu ini kan juga konyol juga kita mau naik motor tapi nggak tahu mau kemana gitu loh ini juga nggak bisa ini kita hidup juga bukan hanya hidup gitu loh kita juga harus punya tujuan yang jelas oleh karena itu di awal saat kita bergabung saya ulangi lagi kita dituntut untuk mempunyai dream ini yang harus dipegang sampai sekarang pun ini kalau tadi saya lihat apa namanya karena gini dream itu seperti yang tadi saya sampaikan juga semua ada levelnya jadi saat kita dulu kecil mungkin yang kita inginkan ya hanya misalkan permen ya hanya balon ya hanya apa yang sepele-sepele kayak gitu kalau sekarang kita dikasih balon juga buat apa gitu loh kita nggak ada interestnya sama sekali nggak ada excitednya sama sekali gitu loh karena memang semuanya levelnya harus naik gitu saat kita mencapai suatu target misalnya kita targetkan A terus tercapai ya nextnya kita harus setting target B yang tentunya lebih tinggi gitu loh. Karena ini untuk men-setting goal baru. Kalau kita tidak lakukan itu, ya kita tidak akan termotivasi. Kita akan terjebak di zona nyaman. Ini penting juga. Dan saran lagi dari saya, kalau perlu apa namanya buat semacam sparring partner. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Sparring partner itu apa ya? Kalau apa? Rival. Battle. Ya, rival. Ya, Cristiano Ronaldo itu tidak akan sebagus sekarang kalau nggak ada Messi. Iya, itu beneran. Ini dia mengakuinya sendiri karena saat Messi menyabet misalkan Ballon d'Or misalkan atau pemain terbaik, Ronaldo kan lebih termotivasi. Wah, nggak bisa. Tahun depan harus aku yang menang. Ini kadang penting banget kalau punya sparring partner, terutama sales. Ini bagus banget. Sales punya sparring partner itu bagus. Wah, nggak terima aku dia capai target ya. Tanggal 25 udah capai target. Bulan depan aku tanggal 20 capai target. Nah, kadang itu bisa memotivasi yang berkali-kali lipat gitu. Mungkin itu, Mas Fatih. Iya, saya kembalikan ke Mbak Farah. Oke, itu dia Pak Fatih jawabannya. Jadi memang harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan tuh kayak ya hidup jalan kayak air mengalir gitu. Akhirnya, jadi kita arahnya nggak bisa ngedrive kemana gitu. Beda dengan kalau kita ada tujuannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Zara. Ini kayaknya dari awal sampai pertanyaan Bu Zara yang nanya dari kode shop terus ya. MKO sama Yukart ada di bawah. Kayaknya MKO mesti harus ada tanya nih minimal 1 nih. Oke, dari Bu Zara dulu ya. Bagaimana menghadapi bawahan yang harus dimotivasi dulu, baru semangat, besoknya lemes lagi, dimotivasi lagi, lemes lagi gitu. Lunglai. Jadi gimana nih?
Pak Tito mungkin. Ya, pertanyaan dari Bu Zara ya, Mbak Farah ya. Nah, kalau menurut saya ini hal yang wajar ya. Mungkin dari bawahannya tersebut memiliki masalah atau problem yang benar-benar membuat dia lemas ya. Salah satu caranya adalah karena sebagai kita atasan harus menjadi pendengar yang baik untuk bawahan kita. Ya, itu penting. Lalu kita menerima keluh kesah dia. Lalu kita masuk sebagai memberikan solusi. Nah, kalau yang sudah saya praktekkan, alhamdulillah kita berikan challenge ya, berikan challenge kepada bawahan tersebut. Lo maunya apa sih? Oke, lo coba segini ya. Nanti kalau tercapai segini. Nah, lalu lakukan coaching setiap sore sebelum pulang kerja. Itu penting ya. Coaching dalam arti hari ini udah ngapain aja? Oh, udah A, B, C, D segala macam. Nah, lalu kita review pekerjaan dia. Nah, lalu kita berikan semangat, ya udah besok begini, 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 begini lagi. Jadi arahan itu penting. Jadi kita nggak hanya untuk nge-push, ayo buka SO, buka ini segala macam, ayo jualan gini-gini. Nah, jadi tidak hanya seperti itu. Kita harus bisa menggandeng atau merangkul segala permasalahan yang ada pada bawahan rekan kerja, itu harus kita bisa berikan solusi dan kita jalani bersama. Intinya tetap profesionalisme ya. Karena sudah repot Mbak Farah kalau sudah membawa suatu privasi ke dalam pekerjaan. Itu ya jadinya campur aduk. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, Pak Tito. Mungkin itu juga yang menjadi tugas sebagai leader kali ya. Leader itu kan yang kemana lagi nih anak gua kalau mau ada masalah gitu, pastikan ke leadernya dulu, dimotivasi baru semangat gitu. Jadi nggak perlu langsung di SP gitu ya Pak ya, kelihatan lemes itu saya SP langsung aja. Ada tambahan dari Pak Kori mungkin? Iya, kembali lagi saya ingatkan, setiap manusia itu punya level yang berbeda-beda, dalam artian level motivasi ya, yang saya maksudkan di sini. Ini berbeda-beda. Kalau nggak percaya, coba deh kalau yang punya adik atau anak kecil ya, misalkan saat anak umur berapa, 4 tahun, 5 tahun, saat kita minta untuk sholat atau ngaji misalkan, atau belajar misalkan, belajar ngerjain PR misalkan, itu kira-kira kita ingatkan sekali, besok dia udah jalan sendiri atau kita mesti ingatkan berkali-kali? Rutin Pak Berkali-kali mengajaknya. dong. Iya. Iya, pasti. Nggak mungkin cuma sekali dia besok langsung autopilot ngerjain PR sendiri. Waduh, itu luar biasa berarti anaknya. Gitu loh. Jadi memang di dalam agama juga sering diingatkan juga, bahkan di dalam khutbah Jumat itu selalu diingatkan, ittaqullah, ittaqullah, itu yang wajib. Kita yang manusia yang secara umum aja itu harus diingatkan berkali-kali gitu loh. Setiap Jumat harus diingatkan lagi, dan nggak bosan gitu loh, karena itu bahkan diwajibkan. Kalau nggak dibaca, kalau misalkan pengkhotbahnya nggak baca itu, nggak sah sholat Jumatnya gitu loh. Jadi memang itu wajib diingatkan. Sebagai pimpinan Anda mesti terus-menerus, nggak bosan juga, harus ngingatin terus, karena memang ya itu tadi, manusia tempatnya lupa juga, terlepas dari motivasi ya, karena manusia juga tempatnya lupa. Dalam artian kita ingatkan terus, karena pembentukan alam bawah sadar atau pilot pun itu juga berawal dari pengulangan, harus diulang terus. Jadi akhirnya akan bisa sampai pada level autopilot. Itu sih kalau dari saya. Jangan bosan ngingetin deh. Iya betul Pak Kori, karena ya saya ngerasain juga motivasi saat bekerja itu pastinya naik turun. Jadi kalau suatu saat turun pasti bisa diingetin lagi gitu. Memang tugasnya di situ. Jadi jangan sampai bosen-bosen. Mungkin ini lagi tambahan Mbak Farah untuk Bu Zara. Ya. Kalau lebih gampangnya, lebih enaknya kalau misalkan di luar dari motivasi ini, kita harus bisa melihat will dan skill dari bawahan kita. Nah, itu penting sungguh itu. Jadi kalau misalkan sekiranya bawahan kita masih
memiliki kemauan yang sangat pesat, kemauan yang benar-benar bisa nih kayaknya nih gue bentuk segala macam, tapi dia kurang skillnya, itu sangat enak banget. Jadi sumbu skill dan will itu sangat penting sih. Jadi selain kita nggak bosen-bosen sabar untuk mereminder bawahan kita ya, itu tadi harus terukur. Nah kalau dia udah pas semuanya ya udah ngapain juga kita harus kabarin lagi kan gitu. Oke. Nah, ya Mbak Farah. Oke, Pak Kori sama waktu itu terima kasih. Jadi memang naik turunnya motivasi bawahan kita itu memang itu adalah suatu hal yang wajar dan sudah menjadi tugas kita sebagai leader untuk memotivasi mereka atau mengingatkan mereka terus-menerus seperti itu ya. Iya, betul. Cuman kan kadang kita sendiri sebagai leader kan ada lelahnya gitu. Masa harus sedikit-sedikit dimotivasi. Kadang mereka kan ada yang tidak cuma motivasi tapi lupa akan tugas dan tanggung jawab mereka gitu. Ya, Jadi itu berarti gini, ada hal yang mesti di-clearkan terkait motivasi mereka sendiri. Dream-nya mulai goyang itu. Kalau itu diingatkan lagi, dream-nya apa ya? Ya itu tadi, buat apa sih? Misalkan Anda misalkan berangkat pagi sampai pulang buat apa? Kalau misalkan diingatkan lagi, mestinya dia akan, oh iya ya, sebenarnya kayak gini. Dia mestinya bisa masih lagi gitu. Iya. Diingatkan dream-nya aja, ya. Siap ya Pak Kori. Thank you Pak Kori, Pak Tito. Iya Bu Zara. Nah ini mungkin pertanyaan ya Pak Bu Kori. Zara dan udah masuk terima Bu kasih. Farah ya? Ya, saya udah masuk, tadi sinyalnya hilang. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir. Motivasi dan lain Yukart. Saya lihat pertanyaannya hampir mirip, nanti bisa dijawab langsung aja. Pokoknya Pak Tito iri ngelihat Pak Tito sama Pak Kori selalu terlihat semangat. Dan kalau boleh, apa nih yang membuat Pak Kori dan Pak Tito sesuper ini? Terus ada lagi, ini karena udah jam 20.15 ya, jadi saya persingkat aja. Dari Mbak Laili. Izin bertanya Pak, bagaimana jika kita bertemu rekan kerja yang tidak bisa membedakan antara peran dan karakter yang dimiliki? Seringkali dia memakai karakternya dalam perannya dan membuat breakdown mental rekan lain, sehingga bekerja pun menjadi kurang semangat karena keburu breakdown. Saran juga Pak Tito, Pak Kori, bagaimana agar kami tetap semangat dan termotivasi dalam bekerja gitu. Jadi mungkin ini ada rekan yang mempengaruhi rekan lain, jadi down gitu, kayak jadi kerja di sini gajinya dikit banget, nggak bakalan cukup lah kayak gitu dan sebagainya. Akhirnya teman-temannya terpengaruh gitu. Bisa dijawab Pak Tito dulu. Iya, mungkin yang jawaban Pak Mas Fatfi ya. Saya menjawab ini. Ini ada satu kutipan atau dari Jensen Hasinamo ya. Ini yang selama ini saya pegang benar-benar. Kenapa selalu semangat dan segala macam itu. Nah, motivasi yang ada dalam diri saya adalah saya memposisikan ada 8 dari etos kerja itu sendiri dari kutipan Pak Jensen ini. Kerja adalah rahmat ya. Aku bekerja tulus, penuh rasa syukur. Kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Kerja adalah aktualitas. Aku bekerja keras, penuh semangat. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh cintaan. Kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja penuh pengabdian dengan kerendahan hati. Mungkin 8 kutipan ini, etos kerja ini yang menjadi salah satu yang selama ini saya pegang. Mungkin itu Mas Fatfi. Oke Pak Tito, itu dari Pak Tito. Jadi kalau Pak Tito tuh punya ini prinsip bekerja adalah amanah, bekerja adalah panggilan dan sebagainya. Mungkin itu bisa diterapkan juga oleh Pak Fatfi supaya lebih memiliki perspektif yang berbeda dengan pekerjaan. Jadi bekerja bukan cuma kita datang jam 9, pulang jam 5 lagi.
gitu. Untuk pertanyaannya Mbak Laili, ini yang terakhir Pak, tadi mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin ini yang dimaksudkan adalah seringkali dia memakai karakter. Karakter ini apa ya? Kebiasaan aslinya gitu ya untuk suatu jabatan atau perannya ini sebagai apa ya kalau boleh tahu Mbak Laili? Gimana Mbak Laili, perannya nih sebagai apa nih? Bisa on mic atau diketik? Rekan kerja mungkin ya atau bagaimana? Mungkin rekan kerja ya? Oh ini jabatan Pak. Oh siap. Ya mungkin kalau saran saya adalah saya pernah mengalami seperti ini Mbak Laili, saya pernah mendapatkan beberapa kali mungkin kalau kita lagi di bawahan, mungkin atasan saya atau bos bahkan di owner ya. Jadi saya nggak peduli gitu, nggak peduli dalam arti ya terserah lo ngomong apa, lakukan yang serius, lakukan yang terbaik buat dia malu. Jadi fokus pada tujuan kita, fokus pada dream kita. Kalau kita lagi breakdown, coba kita ibaratnya, kalau saya sih biasanya ya istighfar ya, ambil wudhu segala macam, dan dengan itu coba dah tenangin sejenak, keluar dulu ngerokok segala macam. Nah itu mungkin cukup dengan itu, insya Allah kita akan kembali enak kembali. Karena setiap hari pasti kita bertemu orang itu kan, lalu ibaratnya, jadi jangan sampai orang itu membuat kita down gitu. Wah dia lagi, berhadapan dengan dia lagi. Jadi kita harus benar-benar kembali lagi ke dream kita, ke tujuan kita. Ibaratnya lakukan yang terbaik, berikan benar-benar pekerjaan-pekerjaan yang memuaskan, yang kalau bisa benar-benar yang memiliki prestasi, sehingga apa yang lo katakan tuh salah, ibaratnya apa yang lo arahkan tuh gue udah melakukan yang terbaik. Jadi seperti itu sih, tunjukkan aja sih kalau menurut saya, fokus itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kori? Iya, mungkin langsung saya ringkas saja ya, karena waktunya juga sudah jam 20.18. Jadi ada satu hal yang sampai sekarang saya pegang. Tidak ada hal yang sia-sia. Itu aja sih. Simpelnya adalah tidak ada hal yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu benar. Dan memang niat kita adalah untuk mencapai goal kita, mencapai dream kita, untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Yakinlah, nggak ada yang sia-sia. Misalkan gini, kayak tadi ya, misalkan terkait pertanyaan awal saya kembalikan, misalkan goalnya adalah mencari uang, kita bekerja. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Meskipun misalkan gini, meskipun Anda melakukan pekerjaan yang layak dibayar 5 juta rupiah misalkan, sedangkan Anda hanya digaji 2 juta, percaya 3 juta sisanya itu akan dibayar oleh Tuhan dari sisi yang lain. Percaya itu aja. Jadi nggak pernah sia-sia apa yang Anda kerjakan. Dan ini sudah saya buktikan berkali-kali. Buatlah seakan-akan gini. Mungkin kalau bahasa anak mudanya kayak gini, misalkan ya udahlah pokoknya kerja, kita niat kerja sebaik mungkin, kita tampil dengan sebaik mungkin, buat agar bos kita itu malu menggaji kita dengan rendah misalkan, contohnya kayak gitu. Gampangannya seperti itu kalau bahasa anak muda, tapi niatnya dirubah, jadi tidak ada hal yang sia-sia. Apapun yang kita kerjakan asalkan itu positif dan berniat untuk membahagiakan orang yang kita cintai, udah percaya pasti akan dibayar lunas, entah itu dari bos kita atau dari jalan yang lain. Itu aja sih mungkin. Kalau tadi pertanyaan Mbak Laili terkait hal seperti itu, coba deh dilihat semua hewan misalkan di hutan itu tahu kalau singa lewat ya dia raja hutannya. Kembalikan aja ke diri Anda sendiri. Anda mau jadi singa atau jadi hewan yang lain gitu loh. Kadang penting kita punya idealisme. Idealisme itu ya kita percaya pada diri kita sendiri, kita percaya pada kemampuan kita sendiri. Asalkan kita benar, ya sudah lakukan aja, jalan aja gitu loh. Tidak perlu yang tadi bahasanya Pak Tito, ya udah biarkan aja. Itu sih mungkin dari saya tambahannya. Oke, Pak Kori. Saya kembalikan ke Ya, Mbak Farah. jadi itu jawaban untuk Mbak Laili dari Pak Kori dan Pak Tito. Jadi sih kalau saya tangkap sih mesti ini ya,
hal negatif di luar kendali kita itu akan banyak sekali dan kita nggak bisa kendalikan itu, nggak bisa kendalikan. Kita nyuruh orang diem, kita nyuruh orang jangan mikir kayak gitulah, itu susah sih. Lebih gampang kalau misalkan kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk yakin kalau apa yang kita lakukan ini benar gitu, jadi nggak gampang terpengaruh gitu ya. Oke, karena sudah memasuki jam 20, hampir jam setengah 9, ini udah malam banget, kita akhiri sesi Sales Gen pada hari ini dengan tema motivasi. Terima kasih untuk Pak Tito dan Pak Kori udah meluangkan waktunya buat sharing buat teman-teman, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah sharing, udah tanya, terus yang sudah berpartisipasi. Sekarang waktunya untuk sesi foto bersama dulu. Saya serahkan ke Mas Ridwan ya hari ini. Halo, terima kasih Mbak Farah, Pak Tito, Pak Kori untuk materinya hari ini, menarik sekali. Sebelum kita akhiri sesinya, seperti biasa kita akan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Oke, yang belum on cam silahkan di on cam kan dulu. Kita tunggu beberapa, masih loading, belum keluar gambarnya. Oke, kita akan mulai dari yang halaman pertama dulu. Yang di halaman pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, kemudian untuk yang halaman 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mbak Farah untuk di closing lagi. Oke, terima kasih semuanya yang udah bergabung. Jangan lupa nanti untuk gabung lagi di Sales Gen hari Selasa. Dan jangan lupa diisi itu kesimpulannya. Oke. Akhir Terima kata, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito, Bu Farah. Terima kasih Mbak Farah, Pak Terima Kori. kasih.